Sanatana Dharma itu adalah bukti dari kearifan yang tak lekang oleh waktu. Prinsip-prinsipnya tetap kuat, melintasi banyak generasi. Tradisi kuno ini menawarkan pandangan yang sangat dalam tentang kehidupan. Ajarannya menyentuh langsung inti dari keberadaan kita sebagai manusia. Istilah Sanatana Dharma itu sendiri bisa diartikan sebagai kebenaran abadi atau jalan yang kekal. Ajaran ini menerangi jalan bagi mereka yang tulus mencari kebenaran. Ini bukan sekadar peninggalan masa lalu, tapi sebuah panduan yang hidup untuk saat ini. Meskipun zaman berubah dengan cepat, pertanyaan-pertanyaan mendasar manusia tetap saja ada. Sanatana Dharma menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang makna hidup ini. Ajaran-ajarannya yang tak lekang oleh waktu, menawarkan ketenangan batin, pemahaman yang jernih, dan arah tujuan yang pasti. Asal-usul Sanatana Dharma itu berakar kuat di anak benua India zaman dulu. Jejak awalnya mungkin bisa kita lihat sampai ke peradaban lembah Sungai Indus. Peradaban yang hebat ini berkembang pesat ribuan tahun yang lalu. Penemuan arkeologi dari Harappa dan Mohenjo-daro memberi petunjuk menarik. Kita lihat ada bukti ritual mandi dan altar api. Beberapa segel bergambar orang meditasi, mirip gerakan yoga zaman sekarang. Meski hubungan langsungnya masih diteliti, temuan ini menunjukkan kelanjutan ide spiritual. Ciri khas Sanatana Dharma, tidak ada satu pendiri manusia. Sanatana Dharma tumbuh alami dalam waktu sangat panjang. Tumbuh dari pemahaman dan pengalaman spiritual banyak orang. Asal unik ini membuat beragam pemikiran dan praktik bisa berkembang. Tradisi kuno ini berkembang perlahan, menyerap dan memadukan kepercayaan serta praktik lokal. Ilmunya diwariskan turun-temurun, seringnya lisan, sebelum dituliskan. Masa lembah Indus menandai fajar perjalanan spiritual panjang dan berkelanjutan ini. Setelah perkembangan awal, zaman Weda menandai masa penting dalam sejarah Sanatana Dharma. Zaman ini ditandai dengan kemunculan Pararsi. Mereka ini adalah orang-orang bijak dan para pelihat agung, pribadi-pribadi dengan kearifan yang mendalam. Mereka diyakini telah mendengar atau merasakan kebenaran abadi. Pararsi ini bertindak sebagai penyalur pengetahuan suci ini. Wawasan mereka membentuk inti dari apa yang kemudian menjadi kitab suci Weda. Naskah-naskah suci yang muncul dari wahyu mendalam ini dikenal sebagai Weda. Kata Weda sendiri berarti pengetahuan atau kebijaksanaan. Naskah-naskah ini dianggap sebagai Shruti, artinya yang didengar. Ini melambangkan pengetahuan ilahi yang diwahyukan kepada umat manusia. Weda adalah kitab suci dasar dari Sanatana Dharma. Isinya berupa himne, doa, ritual, dan risalah filsafat. Selama berabad-abad, ajaran suci Weda ini diturunkan secara lisan. Tradisi lisan yang teliti ini memastikan ajaran terus berlanjut. Baru jauh di kemudian hari, kumpulan besar kebijaksanaan ini disusun dan dituliskan. Dari akar Weda kuno inilah, Sanatana Dharma terus berkembang dan tumbuh subur. Sanatana Dharma itu punya dasar-dasar penting yang jadi panduan buat tingkah laku dan cara kita memahami banyak hal. Salah satu yang paling penting itu namanya Dharma. Dharma ini artinya luas banget dan punya banyak sisi. Seringnya sih diartikan sebagai kebenaran, tugas yang baik, atau hukum alam. Kalau kita hidup sesuai Dharma, artinya kita sejalan sama kebenaran dan keseimbangan alam semesta. Maksudnya, kita menjalankan tanggung jawab kita dengan jujur dan sungguh-sungguh. Dharma itu kayak petunjuk arah buat kita. Ngebantu kita milih tindakan dan keputusan sehari-hari. Dharma itu bukan aturan kaku yang nggak bisa diubah, tapi lebih kayak prinsip yang bisa menyesuaikan sama keadaan kita, tapi tetap pegang nilai-nilai yang baik buat semua. Jadi, ngertiin dan ngelakuin Dharma itu penting banget, biar hidup kita jadi baik dan punya arti. Dharma ini berlaku di banyak tingkatan, ya buat diri sendiri, buat masyarakat, bahkan buat alam semesta. Buat kita pribadi, Dharma itu artinya kita belajar jadi orang jujur, punya rasa kasihan, dan bisa ngendaliin diri. Kalau di masyarakat, Dharma itu bikin semua jadi rukun dan adil. Nah, selain Dharma, ada lagi nih yang penting, namanya karma. Karma itu kalau diartiin langsung, ya perbuatan atau tindakan kita. Tapi karma juga maksudnya hukum sebab akibat yang berlaku buat semua. Perbuatan baik, yang sejalan sama Dharma, pasti hasilnya baik juga. Sebaliknya kalau perbuatan kita nggak baik, ya akibatnya bisa bikin susah atau menderita. Jadi, Dharma dan karma ini bareng-bareng ngasih kita gambaran yang jelas soal tanggung jawab kita, dan akibat dari setiap pilihan yang kita buat.
Nah, ajaran penting lainnya dari Sanatana Dharma itu adalah konsep samsara. Samsara itu artinya lingkaran lahir, mati, dan lahir lagi, yang terjadi terus-menerus. Ini adalah perjalanan jiwa kita masing-masing, melewati banyak sekali kehidupan. Lingkaran ini diatur oleh hukum karma. Pengalaman dan perbuatan kita dalam satu kehidupan, itu mempengaruhi keadaan di kehidupan kita yang berikutnya. Samsara itu sering digambarkan seperti samudera yang luas banget, dan kita ini ibaratnya pengembara yang mengarungi arusnya. Nah, inti dari perjalanan melewati samsara ini adalah Atman, yaitu jiwa atau diri sejati kita. Sanatana Dharma mengajarkan kalau Atman itu abadi, tidak berubah, dan pada dasarnya bersifat ilahi. Atman itu adalah inti sejati dari setiap makhluk, sebuah percikan dari kenyataan yang paling tinggi. Tujuan dari kelahiran yang berulang-ulang ini adalah agar Atman bisa mendapat pengalaman, belajar berbagai pelajaran, dan pelan-pelan menyucikan dirinya. Kekuatan yang mendorong Atman terus berputar dalam siklus samsara ini adalah karma. Keinginan-keinginan yang belum terpenuhi dan akibat dari perbuatan kita di masa lalu, itu semua menciptakan jejak-jejak karma. Jejak-jejak inilah yang membuat kita harus lahir lagi. Agar semua itu bisa berbuah atau terselesaikan. Dengan memahami samsara dan sifat dasar Atman, kita jadi punya pandangan yang lebih luas soal kehidupan dan kematian. Tujuan akhirnya adalah mencapai kebebasan dari lingkaran samsara ini. Konsep Brahman ini adalah puncak dari ajaran filsafat Sanatana Dharma. Brahman itu adalah kenyataan tertinggi, tunggal, dan meliputi segalanya. Brahman adalah penyebab pertama alam semesta, sumber dari segala sesuatu yang muncul. Brahman digangkan sebagai sesuatu yang tak terbatas, abadi, dan tidak pernah berubah. Brahman itu melampaui semua nama, bentuk, dan sifat yang terpikirkan oleh akal manusia yang terbatas. Brahman adalah kebenaran mutlak, kesadaran murni, dan kebahagiaan sejati, Sat Chit Ananda. Memahami Brahman adalah kunci untuk mengerti tujuan akhir dari keberadaan kita. Ajaran dasarnya adalah hubungan erat antara Atman, jiwa individu, dengan Brahman. Banyak aliran pemikiran dalam Sanatana Dharma mengajarkan bahwa Atman pada dasarnya tidak berbeda dengan Brahman. Pemisahan yang terasa antara diri kita dan kenyataan tertinggi disebabkan oleh maya, yaitu ilusi kosmis dan ketidaktahuan. Menyadari kesatuan ini adalah pencapaian spiritual tertinggi. Tujuan spiritual tertinggi dalam Sanatana Dharma adalah moksha. Moksha berarti pembebasan, pelepasan, atau kemerdekaan jiwa. Moksha adalah kebebasan dari siklus samsara dan tercapainya kedamaian abadi serta kebahagiaan tertinggi. Sanatana Dharma itu punya banyak sekali kitab suci yang isinya sangat mendalam. Yang paling tua dan jadi dasar dari semuanya itu namanya Weda. Weda ini dianggap sebagai Shruti, artinya yang didengar. Ini maksudnya, Weda ini asalnya dari wahyu ilahi yang diterima oleh para arsi zaman dulu, orang-orang suci yang sudah tercerahkan. Jadi bukan manusia biasa yang menyusunnya. Weda ini dihormati sebagai sumber pengetahuan yang abadi dan tak lekang oleh waktu. Ada 4 bagian utama. Rig Weda, isinya puji-pujian. Yajur Weda, berisi mantra untuk upacara. Sama Weda, isinya lagu-lagu untuk nyanyian suci. Dan Atharva Weda mencakup doa-doa dan mantra untuk kehidupan sehari-hari. Kitab-kitab inilah yang jadi landasan pemikiran spiritual Hindu. Isi Weda itu kaya sekali dengan kebijaksanaan, membahas berbagai macam hal. Ada puji-pujian yang indah untuk berbagai dewa-dewi, yang melambangkan kekuatan alam dan prinsip-prinsip alam semesta. Ada juga petunjuk rinci untuk upacara-upacara yang rumit dan yatnya, upacara api suci yang dijelaskan dengan saksama, mantra-mantra yang kuat, atau suara-suara suci yang dipercaya punya kekuatan spiritual, juga jadi bagian penting dari kitab-kitab ini. Selain soal upacara, Weda juga membahas pertanyaan-pertanyaan filosofis yang dalam tentang keberadaan dan kenyataan. Selama berabad-abad, kumpulan pengetahuan yang sangat luas ini dijaga dan diwariskan dengan sangat teliti. Ini dilakukan murni melalui tradisi lisan yang ketat, turun-temurun dari guru ke murid, untuk menjaga kemurniannya. Setelah bagian-bagian utama Weda, kita menemukan Upanishad. Kitab-kitab ini merupakan bagian penutup dari kumpulan Weda, karena itu dikenal juga sebagai Vedanta, atau akhir dari Weda.
Upanishad mengalihkan fokus dari upacara-upacara lahiriah ke perenungan filosofis batiniah dan pengalaman spiritual langsung. Upanishad terutama membahas hakikat Brahman, kenyataan tertinggi yang meliputi segalanya. Upanishad juga membahas secara mendalam konsep Atman, yaitu jiwa atau diri pribadi. Tema utamanya adalah hubungan antara Atman dan Brahman, serta jalan menuju moksa atau pembebasan. Upanishad sangat dihormati karena wawasannya yang sangat dalam tentang hakikat segala sesuatu, dan jadi cahaya penuntun bagi para pencari kebenaran sejati. Upanishad menandai perkembangan penting dalam pemikiran Weda. Ini menunjukkan peralihan dari penekanan pada upacara yang ada di bagian-bagian awal Weda, menuju penjelajahan mendalam akan kebenaran spiritual batiniah. Banyak Upanishad disajikan dalam bentuk dialog antara guru-guru yang tercerahkan dengan murid-muridnya yang tekun. Percakapan ini membahas konsep-konsep filosofis yang rumit dengan cara yang mudah dipahami, namun tetap penuh makna. Kebijaksanaan yang terkandung dalam kitab-kitab ini tidak terbatas untuk golongan atau waktu tertentu. Kebijaksanaan ini bersifat universal, menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan manusia. Upanishad telah sangat memengaruhi aliran-aliran filsafat India sesudahnya. Upanishad terus-menerus menginspirasi orang untuk mencari pengetahuan langsung melalui pengalaman akan kenyataan tertinggi, lebih dari sekadar pemahaman intelektual saja. Bagian kedua, Wiracarita dan Bhagavad Gita, kisah Dharma dan nyanyian ilahi. Selain Veda dan Upanishad, Sanatana Dharma juga kaya dengan sastra Smriti. Smriti artinya yang diingat. Ini merujuk pada naskah-naskah yang terinspirasi dari Veda, tapi ditulis oleh manusia. Di antara naskah Smriti yang paling disukai dan berpengaruh adalah Wiracarita besar, Ramayana, dan Mahabharata. Kisah-kisah ini bukan cuma cerita biasa, ini adalah penjelajahan mendalam tentang Dharma, moralitas, dan kondisi manusia. Mereka menyajikan kebenaran spiritual yang rumit dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Makanya populer di semua kalangan. Wiracarita ini telah membentuk budaya dan moral di India selama berabad-abad. Kisah-kisah ini terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dengan kebijaksanaannya yang abadi. Ramayana, yang ditulis oleh Rishi Walmiki, menceritakan kehidupan dan petualangan Sri Rama. Rama dianggap sebagai avatar dari Dewa Wisnu, perwujudan kebajikan dan perilaku ideal. Wiracarita ini dengan indah menggambarkan pentingnya Dharma dalam setiap sisi kehidupan. Kisah ini menyoroti hubungan yang ideal, seperti anak, suami, saudara, dan raja yang sempurna. Ramayana adalah kisah tentang kesetiaan yang teguh, keberanian, dan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Cobaan dan rintangan yang dihadapi Rama, istrinya Sita, dan pengikut setianya Hanuman, memberikan pelajaran berharga tentang kebajikan dan ketekunan. Tokoh-tokohnya menjadi panutan abadi, dan cerita-ceritanya sangat melekat dalam kesadaran budaya. Mahabharata, yang menurut tradisi ditulis oleh Resi Vyasa, adalah salah satu puisi wiracarita terpanjang di dunia. Ini adalah kisah yang sangat luas dan rumit tentang perebutan kekuasaan antara dua kelompok sepupu, Pandawa dan Kurawa. Konflik ini memuncak dalam perang Kurukshetra yang besar. Mahabharata menggali tema-tema mendalam tentang dharma dan adharma, keadilan, kewajiban, dan ambisi manusia. Kisah ini menampilkan berbagai macam tokoh, masing-masing dengan kekuatan, kelemahan, dan dilema moralnya sendiri. Wiracarita ini berfungsi sebagai panduan lengkap tentang sifat manusia dan rumitnya kehidupan. Di dalam alur ceritanya yang rumit, terdapat banyak diskusi filosofis dan ajaran moral, menjadikannya gudang kebijaksanaan. Mungkin bagian Mahabharata yang paling terkenal dan dihormati adalah Bhagavad Gita, yang sering disebut nyanyian Tuhan. Naskah suci ini disajikan sebagai dialog antara Pangeran Ksatria Arjuna dan Sri Krishna, yang menjadi kusir kereta dan pembimbing ilahinya. Peristiwa ini terjadi di medan perang, tepat sebelum perang Kurukshetra dimulai. Arjuna dilanda krisis moral, ia tidak mau berperang melawan kerabatnya sendiri. Ajaran Krishna kepada Arjuna menjadi inti dari Bhagavad Gita. Beliau menjelaskan tentang Karma Yoga, jalan tindakan tanpa pamrih, Jnana Yoga, jalan pengetahuan, dan Bhakti Yoga, jalan pengabdian. Gita menawarkan wawasan mendalam tentang hakikat kenyataan, diri sejati, dan jalan menuju pembebasan spiritual. Ini adalah kitab suci universal, yang menawarkan bimbingan dan ketenangan bagi para pencari kebenaran dari generasi ke generasi.
Di zaman modern kita yang cepat berubah ini, yang penuh dengan kemajuan teknologi dan perubahan cara hidup masyarakat, ajaran kuno Sanatana Dharma ternyata masih sangat penting dan punya makna yang dalam. Banyak dari kita sekarang ini merasa stres, cemas, dan seperti kehilangan arah atau makna hidup yang lebih dalam. Kehidupan modern yang serba cepat, ditambah lagi dengan tuntutan untuk sukses secara materi, seringkali membuat hati kita terasa hampa. Sanatana Dharma, dengan kebijaksanaannya yang tak lekang oleh waktu, menjadi seperti pegangan yang kuat di tengah semua ini. Ajaran ini menjawab keinginan kita semua untuk punya tujuan hidup, kedamaian batin, dan kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsipnya mengajak kita untuk merenung, melihat ke dalam diri, dan membantu kita memahami siapa diri kita sebenarnya, lebih dari sekadar penampilan luar. Jalan kuno ini menawarkan cara untuk menghadapi rumitnya hidup modern dengan lebih jernih dan tenang. Konsep Dharma, atau hidup yang benar dan lurus, juga sangat relevan di dunia sekarang ini, yang seringkali penuh dengan pilihan-pilihan sulit soal mana yang benar dan salah. Sanatana Dharma memberikan landasan moral yang kuat, yang berlaku untuk semua orang, di mana saja dan kapan saja, tidak terikat oleh budaya atau zaman. Ajaran ini membimbing kita dalam bersikap sehari-hari dan juga dalam pekerjaan kita. Dharma menekankan pentingnya integritas, yaitu jujur dan utuh, lalu kasih sayang, kejujuran, dan kewajiban. Ini menjadi penyeimbang kalau ada pandangan yang bilang sukses itu boleh diraih dengan cara apapun. Dengan mengajak kita hidup selaras dengan hati nurani dan nilai-nilai kebaikan universal, Dharma menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat, dan juga lingkungan. Cara pandang etika yang menyeluruh ini membantu membentuk karakter kita dan ikut menciptakan dunia yang lebih adil dan damai, mempengaruhi keputusan kita dari urusan pribadi sampai masalah sosial yang lebih luas. Selain itu, ajaran tentang karma dan reinkarnasi memberikan kita cara pandang yang unik dan memberi kekuatan dalam melihat berbagai pengalaman hidup. Di dunia ini, ketidakadilan dan penderitaan kadang terasa datang begitu saja, tanpa penjelasan. Tapi hukum karma mengajarkan bahwa semua perbuatan ada pertanggungjawabannya. Ini berarti apa yang kita lakukan, niat kita dan pikiran kita, semuanya ada akibatnya, yang akan membentuk keadaan kita sekarang dan juga nasib kita nanti. Pemahaman ini mendorong kita untuk bertanggung jawab penuh atas hidup dan pilihan kita, dan jadi lebih aktif untuk memperbaiki diri. Konsep reinkarnasi, yaitu perjalanan jiwa melewati banyak kehidupan, memberi kita gambaran yang lebih luas untuk memahami tantangan dan perbedaan nasib dalam hidup. Ini mengajarkan kita untuk sabar, tegar, dan melihat perkembangan jiwa kita dalam jangka panjang, sehingga kita bisa menghadapi kesulitan dengan lebih kuat dan penuh harapan. Di tanah kelahirannya, India, Sanatana Dharma terus menjadi tradisi yang hidup dan berkembang bagi jutaan orang. Ini bukan sekadar peninggalan sejarah, tapi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. NAF menyatukan adat kuno dengan kenyataan modern secara alami. Dari kota-kota besar yang sibuk hingga desa-desa yang tenang, prinsip-prinsipnya menjadi panduan untuk spiritualitas pribadi, nilai-nilai keluarga, dan hubungan dalam masyarakat. Kuil-kuil tetap menjadi pusat ibadah dan kegiatan budaya yang semarak, sementara ritual di rumah dan perayaan-perayaan terus menandai perjalanan waktu dengan makna yang suci. Tradisi ini terus menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan menjawab tantangan zaman. Ia memberikan ketenangan dan bimbingan, membantu orang-orang menjaga pegangan spiritual mereka, sambil menjalani berbagai seluk-beluk kehidupan masyarakat India modern, dan memastikan tradisi ini terus hidup dan bersinar.